menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan didapati sebagai seorang yang terus mau terus menyukakan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini juga kami terus perlu diajar oleh firman-Mu, perlu ditegur, perlu dinasehati Tuhan. Biarlah telinga kami seperti telinga seorang murid, hati kami hati yang mengerti Tuhan, untuk dapat menangkap tepat seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah roh hikmat saat ini juga tercurah pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kabar kita semua dalam keadaan sehat-sehat karena kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Baiklah, mari kita langsung buka firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Pesan Tuhan untuk kita adalah hati-hati, jangan tersandung. Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi nih pesan Tuhan untuk kita semua itu datang sebagai sebuah peringatan, ya. Hati-hati sering digunakan untuk kata ini karena kita tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, mungkin sesuatu itu akan membahayakan, sesuatu itu bisa berakibat fatal kalau kita tidak hati-hati. Nah, oke ya, tapi kita baca dulu dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bapak Ibu Saudara, kita pernah dengar K3 ya. K3 ini biasanya dipakai kalau misalnya ada sebuah project ya, di situ pasti ada namanya kesehatan dan keselamatan kerja ya. Dan di situ dipasang rambu-rambu. Yang paling saya sering lihat adalah rambu itu adalah hati-hati terpeleset, hati-hati tersandung, hati-hati terjatuh. Yang paling saya sering lihat ya rambu itu untuk K3 di tempat-tempat terutama ya project-project ya. Nah, inilah karena kenapa dipasang rambu seperti itu? Supaya orang hati-hati. Karena kalau mereka tidak hati-hati, maka kan bisa aja mereka terpeleset, bisa aja mereka akan tersandung atau terjatuh. Dan mereka juga mau bahwa keamanan ya, keadaan selamat semua orang yang berada di tempat kerja itu selalu terjaga. Kalau tersandung, ya mungkin setiap kita pernah ya mengalami tersandung. Saya juga pernah. Karena apa? Sebetulnya karena saya memang nggak hati-hati. Saya tidak menggunakan sebetulnya semua panca indera saya dengan benar, ya. Saya melihat, tapi mungkin reaksinya agak terlambat. Nah itu kadang-kadang orang percaya seperti itu. Mata rohani kita, oke. Telinga rohani ya, ini kan untuk keseimbangan sebetulnya. Lalu itu saraf akan memerintahkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar untuk menjadi sebuah reaksi, sebuah action. Misalnya kita ngelihat, oh di sana ada batu, langsung sebetulnya akan diperintahkan kepada otak bahwa hati-hati di sana. Ya, karena mata kita melihat, maka kaki kita akan melangkahnya akan menjauh dari batu itu. Tapi kadang-kadang ada jeda, ya. Menurut penelitian, jeda itu disebabkan oleh macam-macam. Mungkin karena matanya yang tidak jelas, mungkin karena panca indera pendengarannya kurang seimbang,
ataupun jeda itu karena memang ada sesuatu yang jadi perintah itu tidak diterima otak segera, ada sesuatu masalah. Nah, kalau hal itu terulang, biasanya harus dicek. Kenapa jeda itu mungkin sedikit ada penyumbatan di saraf yang mana, atau ada sakit yang lain gitu. Nah, demikian juga ya, kalau seseorang sering tersandung lagi, sebetulnya itu mesti ya melakukan terus yang namanya check up rohani. Di check up lagi, kenapa gitu. Apa yang membuat dia tersandung? Atau ya kadang-kadang gini, seseorang yang mulai tidak terkoneksi dengan Tuhan, nah itu mulainya seperti jeda itu. Jadi harusnya kalau dia melihat sesuatu yang salah, sebetulnya ada perintah, hati nuraninya akan bicara itu salah ya, otaknya berpikir itu salah dan saya tidak akan melakukan. Tetapi kalau kurang connect ya, tidak terkonek, itu jadi salah perintahnya. Makanya orang tersandung karena jeda itu, akhirnya udah tersandung baru oh iya ya, aduh coba kalau saya melihat tadi, coba kalau langkah saya tadi tidak melangkah ke arah sana gitu. Waktu saya tersandung ya karena ada sedikit anak tangga yang nggak saya lihat, itu pengaruhnya sampai sekarang, padahal hal kecil. Jadi kaki saya itu mudah dalam posisi tertentu itu mudah sekali sakit atau mulai bengkak lagi. Padahal saya udah ke dokter ya, padahal saya udah di laser tapi lukanya itu mungkin saya juga nggak tahu ya, mungkin ada saraf yang bergeser atau apa, tapi itu terulang gitu. Kalau saya ada sesuatu yang salah posisi, saya merasa sakit lagi. Nah itu, jadi bagaimanapun seseorang yang tersandung itu pasti ada akibatnya, Bahkan kalau sampai dia terjatuh, ya biasanya kalau terjatuh ini, kalau saya lihat ya di Rambu itu kalau tersandung, dia cuma pasang misalnya ada balok kecil, kaki hati-hati tersandung. Tapi kalau terjatuh biasanya dipasang agak anak tangga, lalu orangnya di atas hati-hati terjatuh. Jadi orang yang posisinya biasanya lebih tinggi. Nah, makanya kenapa kita dengar hamba-hamba Tuhan yang jatuh, ya para pengusaha banyak saudara, mereka sukses. Ya saya kemarin baru dengar ada seseorang yang tadinya dia tidak punya apa-apa, seorang yang biasa-biasa mulai merintis, usahanya sukses ya, mulai dia buka banyak cabang perusahaan, mulai dia dikenal orang. Nah dari situ awal kejatuhan. Karena apa? Ternyata waktu dia mulai buka cabang, dia juga mulai nambah istri. Dan di situ awal kejatuhannya. Jadi seseorang itu biasanya mulai lagi posisinya menanjak. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita lagi di posisi zona nyaman. Wah, sepertinya hidup kita baik-baik aja nih. Bahkan kita tuh meningkat ya mungkin dalam segi ekonomi, dalam segala apa yang kita rasakan, sesuatunya dalam keadaan baik. Tetapi hati-hati, dari situ firman Tuhan juga katakan bahwa jangan engkau merasa aman ya, engkau yakin ya, tapi hati-hati engkau akan terjatuh di situ. Makanya kita mau belajar ya, menggunakan semua yang namanya bagaimana mata rohani kita melihat, bagaimana telinga rohani kita mendengar ya, bagaimana langkah kaki kita ya, semua ternyata harus benar-benar terkoneksi ya dengan perintahnya. Tuhan perintahkan apa ya, waktu itulah kita lakukan apa. Tapi kadang-kadang mata kita salah melihat, telinga kita salah mendengar ya, bahkan jadinya kita tidak fokus. Contohnya seperti 12 pengintai ya, mulai matanya melihat, memang negeri yang diintainya ya itu adalah negeri yang subur,
tetapi dia mulai melihat raksasa itu. Disitulah terjadi tidak connect harusnya. Ya, waktu imannya berkata, oke, kita akan maju menduduki, tetapi disitulah karena ketidakkonekan itu, imannya berkata, waduh, nggak bisa, maka langkah kakinya tidak bisa melangkah ke sana. Ya, jadi mulai ya di situ keputusan yang diambil jadi salah. Jadi kita harus hati-hati, cek, periksa mata yang baik, keseimbangan yang baik, telinga mau mendengar, mata yang tajam, semuanya, dan terkonek. Nih, ini terkonek ini benar-benar menurut saya penting sekali, karena ini yang akan mengonek, membuat tersambung semua ya, perintah seperti di dalam tubuh kita, saraf yang akan memerintah itu. Kalau tidak, saraf rusak, nggak ada perintah itu kepada otak, dan otak mulai tumpul ya, rasanya mulai nggak connect nih orang, kalau ngomong nggak connect gitu kan. Kita juga kesal ya kalau ngomong sama orang yang nggak connect. Oleh sebab itu melalui pesan Tuhan ini, mari sama-sama beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita tidak tersandung. Hal yang pertama, marilah kita menjadi pribadi yang pandai mencermati diri sendiri. Pandai mencermati diri sendiri. Kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, orang itu pandai mencermati orang lain. Wah, kamu begini. Tetapi dia lupa mencermati dirinya sendiri. Itulah awal tersandungannya. Kalau dia melihat sesuatu itu, kesalahannya besar, orang lain kesalahan besar. Tapi justru karena kesalahan-kesalahan yang dia buat sendiri, yang dia gak kerasa, ya, dia tersandung di situ. Seseorang yang cermat itu biasanya orang yang berpikir sebelum bertindak. Dia penuh perhatian, dia sangat teliti. Kalau dalam hitung-hitungan misalnya, dia sangat cermat. Seorang yang cermat ya dalam menggunakan uang, wah, luar biasa, itu banyak dicari ya di perusahaan-perusahaan yang teliti, cermat mengelola finance. Terus kalau seorang yang cermat, saya ingat dulu kalau ujian mungkin aja seseorang itu pinter ya, mungkin aja dia menguasai ilmu pengetahuan itu, ingat. Tetapi kalau dia tidak cermat, dia bisa kena jebakan dari soal ujian itu. Kadang-kadang guru memberikan perintah dulu, bacalah dengan teliti, dengan cermat ya sebelum kita mengisi soal ujian. Tapi kadang-kadang karena kita terburu-buru, kita nggak baca perintahnya. Dikasih 10 soal, waduh, mana cukup 1 jam kita mengerjakan dengan susah payah. Tetapi kalau kita baca dengan teliti dan cermat, perintahnya hanya kerjakan 2 soal. Disitulah dia tidak cermat. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, oleh karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Coba kita buka di 2 Petrus 1 ayat 5-7 ya. Tadi kita baca, tadi itu ayat ke-5. Terus ayat ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Itulah. Jadi nggak cukup aja kalau seseorang hanya punya pengetahuan, ya, nggak cukup. Ayo tambahkan lagi. Dikatakan pada imanmu kebajikan, pada kebajikan pengetahuan. Sehingga kita benar-benar menjadi seseorang yang cermat. Petrus gagal mencermati dirinya sendiri. Dia lalai melakukan apa yang Yesus mau. Kita tahu dari cerita pesan Tuhan yang lalu, ketika Petrus disuruh berjaga-jaga di situ.
Harusnya dia tahu, kalau dia cermat, dia teliti, dia tahu kenapa Tuhan perintahkan hal itu kepadanya, tentunya dia akan lakukan, ya. Tetapi dia kurang cermat, dia kurang benar-benar menangkap apa sih yang Tuhan maksud, dia tidak teliti. Nah, hal ini yang mau sama-sama kita belajar. Kadang-kadang kita menganggap remeh, ya. Kadang-kadang kita menganggap itu lagi, kok diulang lagi. Kita tidak mau mengambil waktu sedikit untuk kita lebih lagi bercermin pada firman Tuhan, ya, untuk kita teliti. Kalau kita bercermin, kita akan tahu wajah kita seperti apa. Oh, mungkin waktu saya pagi bercermin, saya merias wajah. Oh ya, mungkin ini nih, saya belum tepat. Misalnya alis saya panjang sebelah atau naik sebelah. Saya akan tahu kalau saya bercermin, kalau saya meneliti, kalau saya lihat lagi dengan seksama. Daud, seorang pribadi yang dikatakan senantiasa mencermati dirinya. Dia selalu bertanya. Coba kalau saudara baca, ya, Mazmur-Mazmur yang ditulis Daud katakan, Tuhan, ujilah aku, lihatlah aku, apakah jalanku serong, ya, apakah aku sudah melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapanmu, apakah aku sudah menyukakan hatimu, Tuhan. Seorang yang pandai mencermati diri sendiri biasanya akan terus memotivasi dirinya untuk pakai standar firman Tuhan dalam segala apapun yang dia lakukan. Dia terus akan motivasi dirinya karena dia tahu ini loh standarnya. Dia teliti. Coba kalau kita beli satu barang, ya, kita kan pengen teliti banget barang ini, apalagi kalau beli barang yang mahal, kita akan meneliti. Bener gak sih? Sekarang aja dengan masa pandemi ini, untuk masuk suatu produk alat kesehatan atau masker atau baju pelindung, itu ada standarnya. Mereka akan teliti. Oh, ini mereka pakai laminating, mereka pakai yang berapa gramasinya, mereka pakai proses ini. Dicermati benar-benar. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang hendak kita kenakan, yang kita pakai, yang kita putuskan? Ketika kita cermati, tentu saja hal ini akan banyak sekali mengurangi resiko kita bisa jatuh tersandung, ya, bisa tersandung, bahkan mengakibatkan banyak kerugian. Waktu kita cermat, kita akan mendorong juga untuk kita tidak menyimpang pada firman Tuhan, karena kita tahu standarnya. Oh, yang ini, oh enggak, ya. Sepertinya kita punya standar QC, quality control, ya, untuk diri kita sendiri. Standarnya ada. Terus kita akan termotivasi juga untuk ingat selalu janji Tuhan. Ingat firman-Nya, sehingga untuk berbuat dosa itu rasanya takut. Oh, ini nih nggak sesuai, ya. Untuk kita mudah menyerah, nggak mudah menyerah juga, karena kita ingat janji Tuhan, apa yang pernah Tuhan ucapkan untuk kita. Mendorong kita juga untuk terus belajar akan ketetapan-ketetapannya. Karena apa? Karena standar kita pengennya meningkat. Standar kita nggak mau menurun, kualitas kita nggak mau menurun. Jadi kita harus belajar terus, ya, meningkatkan. Nah, firman Allah itu adalah cermin yang dapat mengubah diri kita. Makanya kita harus cermat-cermati, karena firman Tuhan itu dikatakan seperti pedang bermata dua. Dia bisa mengubah
diri kita. Dia akan memberitahukan apa kesalahan kita. Nah itu, oleh sebab itu mari sama-sama kita cermati. Supaya apa? Supaya kita jangan tiba-tiba, aduh iya, salah nih, salah ngambil keputusan, waduh, akibatnya banyak hal yang harus diperbaiki lagi. Kalau orang terus tersandung, kadang-kadang mereka itu karena kesalahan sendiri, tapi ujung-ujungnya mereka nyalahkan Tuhan. Padahal sebetulnya mereka tidak cermat. Ya, oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah menjadi pribadi yang mempunyai ketangkasan rohani. Tangkas. Kalau cerdas, ingat ya, dulu ada acara cerdas tangkas. Jadi orang cerdas aja nggak cukup. Ya, makanya tadi ada firman kan katakan, ayo tambahkan lagi. Orang yang sehat rohaninya bukan hanya memiliki kecerdasan rohani, namun juga memiliki ketangkasan rohani. Orang ketangkasan rohani ini memiliki apa? Biasanya memiliki kecepatan, ketepatan, kekuatan, ya. Nah, ini kecepatan untuk bereaksi. Tangkas. Kalau orang kurang tangkas, kurang cerdas, biasanya lemot kan ya, reaksinya lambat gitu. Disuruh-suruh apa, lambat gitu mereka kan. Mereka juga punya kecepatan untuk fleksibel. Mereka itu fleksibel dengan kondisi yang dihadapi, situasi apapun yang dihadapi, tetapi mereka ingat tujuan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya mereka bisa cepat bertindak, tapi mereka ingat dalam setiap tindakan mereka tahu tujuan Tuhan. Makanya Petrus nulis kan bahwa berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, orang-orang seperti ini punya kelincahan, ketangkasan, gesit, cerdas, cerdik. Nah, kecerdasan rohani, ketangkasan rohani ini biasanya dilihat dari gimana reaksi seseorang. Kelihatan, ya. Bagaimana waktu dia memutuskan sesuatu. Nih contohnya, seorang anak lagi bermain ya ke hutan dengan papahnya. Dia bermain petak umpet ya. Kalau bahasa Sundanya apa? Ucing jumput gitu kan. Nah, terus waktu anaknya sembunyi, papahnya mau cari nih. Papahnya sebetulnya tahu anaknya itu bersembunyi di balik pohon yang besar ya, batang pohon cukup besar. Papahnya dari kejauhan, papahnya mau nyari, udah kelihatan nih. Tapi tiba-tiba ada seekor ular ya. Seekor ular dari pohon, anaknya kan lagi ngumpet, nggak tahu. Papahnya tahu ini bahaya, lalu papahnya bilang ini, "Nak, cepat tiarap, terus kamu bergerak dengan tiarap itu cepatlah secepat-cepatnya menuju papa." Dan anak itu tanpa pikir panjang langsung dia tiarap. Dia seperti merangkak dengan cepat pada papanya peluk, lalu papanya bawa lari. Nah itu, dia tahu banget harus melakukan apa dengan cepat. Ya, dia gesit, dia tangkas, karena dia apa? Kembali lagi, dia tahu suara siapa, itu suara papahnya. Sebetulnya, ketika kita terus terkoneksi dengan Tuhan, kita akan tahu suara siapa, ya, memerintahkannya seperti apa. Ayo cepat, kita nggak akan pikir panjang lagi dengan tangkas, dengan gesit, ya, akan
langsung melakukan. Seperti orang main badminton, dia kan nggak mikir dulu, oh ini bolanya ke sini ya, oh kalau ke sini saya harus ke kiri dulu, terus tar dulu pukul gitu. Tapi dia akan lihat kiri kanan, kaki maju, mata melihat ya, tangan, oh semua panca inderanya, semua gerakannya dengan tangkas. Ya bahkan kan ada tipuan-tipuan. Kadang-kadang seperti memukul ke kiri, bolanya jatuh ke kanan. Dia juga harus tangkas, harus gesit gitu. Menurut saya main bulu tangkis itu benar-benar sulit banget. Ya, benar-benar harus gesit, tangkas banget gitu. Harus melihat situasi, menangkap situasi. Abraham, ketika Abraham diperintahkan, ya, untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Anaknya itu anak yang tunggal, satu-satunya, sebagai korban bakaran di mana? Di Gunung Moria. Apa yang dilakukan Abraham keesokan harinya? Pagi-pagi bangunlah Abraham, terus memanggil 2 orang bujangnya dan Ishak. Lalu dia berangkat menuju apa yang dikatakan Allah. Ia langsung melakukan perintah Allah. Apakah Abraham negosiasi dengan Allah? Aduh, Allah ini kan anak satu-satunya engkau beri, yang aku tunggu sekian lama. Apakah dia mengajukan banyak pertanyaan? Apakah dia mengajukan keberatan? Lo jangan gini lah. Nanti mungkin kalau udah punya anak yang 4, bolehlah diambil 1. Mengajukan keberatan? Itu tahu perintah itu sangat sulit, sangat berat. Bahkan menurut saya perintah itu tidak masuk akal. Tetapi Abraham segera melakukan apa yang diperintah Tuhan. Ini tangkas banget menurut saya. Selain cerdas, dia tangkas, dia gesit gitu. Karena apa? Karena Abraham dikatakan sampai sekarang adalah bapak orang percaya. Dia percaya sekali apa yang dikatakan bapaknya. Kalau kita bisa seperti itu, kita jadi orang-orang yang sangat tangkas. Tentu saja kegagalan untuk tersandung, untuk jatuh itu akan kecil sekali. Dikatakan di Petrus 1 ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, yang tadi kan, yang semuanya itu yang ditambah-tambahkan, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Menjadi apa? Menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Orang yang dikatakan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus adalah orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tangkas. Dia tahu, dia kenal apakah perintahnya ke kiri, apakah perintahnya ke kanan, diam di tempat, maju 10 km misalnya, itu dia kenal. Sama dalam hal misalnya waktu saya berbisnis, itu ketangkasan juga diperlukan. Bukan hanya pengetahuan, oh saya tahu, misalnya pasar ini punya potensi, oh saya tahu, oh gimana saya harus menghubungi orang-orangnya, bagaimana saya harus punya tim manajemennya, tim marketingnya atau sebagainya. Tapi kalau seseorang tidak punya ketangkasan, tidak dapat menangkap peluang, tidak dapat mengambil keputusan yang tepat waktunya, kadang-kadang banyak kan kehilangan momen-momen, ya, yang banyak kehilangan peluang atau beberapa hal yang mungkin harusnya dia dapat, tapi akhirnya dia lost malahan. Kita harus tahu cara bermain di pasar, kita kuasai sistemnya, jebakannya di mana. Nah ini, orang yang tangkas bisa menghindari jebakan. Saya temukan beberapa hal jebakan-jebakan di marketplace, ya. Banyak sistem atau sebagainya. Itu ada
banyak sekali jebakan-jebakannya. Makanya kita harus tahu kapan masuknya, nih timingnya gitu. Jadi harus tangkas. Bisa aja kita salah kalkulasi, bisa aja kita salah partner, bisa aja kita salah ambil keputusan, apapun bisa terjadi sehingga tersandung lagi. Oleh sebab itu, kembali lagi di ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Kalau Tuhan udah bilang sungguh-sungguh, berarti ini penting, sangat penting banget gitu. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau menangkap pesan Tuhan ini ya. Untuk hati-hati. Tuhan bilang hati-hati tersandung. Berarti kalau tidak hati-hati, kemungkinan kita bisa tersandung. Bahkan ujung-ujungnya jatuh lebih parah lagi ya. Kalau jatuh tuh biasanya orang nunggunya tuh kalau jatuh barang di tempat yang lebih tinggi, jatuhnya mungkin suaranya debuk gitu kan, keras gitu kan. Tapi kalau jatuhnya barangnya dekat ya jaraknya, biasanya nggak ada suaranya. Makanya iblis karena nunggunya orang sampai di atas supaya jatuhnya, kedengeran gedebuknya tuh kenceng gitu. Maka hati-hati ya. Tadi dua hal yang pagi hari ini mau sama-sama kita belajar. Kita mau menjadi pribadi yang pandai mencermati diri sendiri. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang mempunyai ketangkasan rohani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.